Baik, kuliah hari ini tentang radikal bebas. Ya. Baik, jadi apakah radikal bebas itu? Ya, radikal bebas atau free radicals in English ya adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, ya, yang dapat masuk ke dalam ikatan kimia, ya, yang dapat berikatan secara kimia, gitu ya. Ya, itu adalah radikal bebas. Kemudian beberapa gugus dari sebuah molekul juga disebut radikal, ya. Misalnya radikal metil atau radikal sianida atau molekul lain. Ya, jadi definisi ini dari Linus Pauling 1964, gitu ya. Kemudian Copenol mendefinisikan ya lebih simpel, ya, radikal bebas itu adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, ya. Biasanya elektron yang tidak berpasangan itu berada di orbital terluar, ya. Dan karena tidak berpasangan dia menjadi reaktif, ya, mengambil elektron di sekitarnya, ya. Dari mana elektronnya? Tentu saja dari molekul-molekul di sekitarnya, ya. Kemudian apa keterkaitan radikal bebas dengan antioksidan? Ya, antioksidan itu ya adalah senyawa yang dapat mendonorkan elektron sehingga menyumbangkan satu elektron atau lebih kepada radikal bebas sehingga radikal bebas tadi jadi stabil, ya, dan tidak menjadi radikal lagi. Baik, kemudian menurut Halliwell and Goodrich, ya, radikal bebas itu spesies-spesies yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Ya. Nah, berbeda dari definisi sebelumnya, ya, termasuk atom hidrogen, kemudian logam-logam transisi, kemudian molekul oksigen itu sendiri, ya, dapat menjadi radikal. Baik, kemudian kita kenal yang namanya ROS atau reaktif oksigen species, ya, yaitu spesies oksigen reaktif, ya, jadi radikal oksigen yang reaktif, ya. Contohnya adalah superoksida, kemudian radikal hidroksil, radikal peroksil, ya, kemudian alkoksil atau hidroksi peroksil. Ya, semuanya adalah spesies oksigen reaktif atau ROS. Sedangkan yang di sebelah kanan ini dia bukan radikal bebas, ya. Contohnya hidrogen peroksida, kemudian asam hipoklorot, ozon, ya, singlet oksigen itu bukan radikal bebas. Ya, kemudian ada juga yang disebut sebagai spesies nitrogen reaktif. Contohnya nitrogen 2 oksida, ya, radikal, kemudian nitrogen 4 oksida, radikal, dan yang sebelah kanan ini bukan termasuk radikal nitrogen, ya. Contohnya asam nitrit, ya. Kemudian nitrogen oksida, ya, bukan radikal nitrogen. Demikian juga peroksi nitrit. Oke. Lalu bagaimana radikal bebas itu terbentuk? Ya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terbentuknya radikal. Ya,
Secara alamiah, mitokondria kita, ya, di mana mitokondria itu tugasnya adalah menghasilkan energi, ya, dengan bantuan oksigen, dia itu dapat menghasilkan radikal bebas, ya, melalui rantai oksidasi, ya. Kemudian ada faktor-faktor dari luar yang dapat menyebabkan terbentuknya radikal bebas, ya. Misalnya sinar UV dari sinar matahari, ya, akan dapat membentuk radikal superoksida, juga radikal hidroksil. Kemudian polusi udara ditambah dengan radiasi sinar UV, dia juga akan dapat membentuk radikal hidroksil. Kemudian radiasi ion, ya, termasuk radioterapi, dia juga akan dapat membentuk radikal hidroksil. Kemudian asap rokok, ya. Asap rokok ini juga dapat membentuk radikal nitrooksida, ya, nitrogen, kemudian radikal superoksida. Kemudian dari faktor intrinsik selain metabolisme, proses terjadinya inflamasi, ya, inflamasi itu juga dapat menyebabkan terbentuknya radikal superoksida yang kesemuanya ini dapat merusak DNA, ya, DNA. Baik. Kemudian tadi disebutkan bahwa, ya, mitokondria itu menghasilkan radikal, ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, pada proses respirasi seluler, ya, tepatnya pada proses pembentukan ATP atau katabolisme glukosa, ya, contohnya adalah glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai respirasi, itu yang paling dominan adalah rantai respirasi atau disebut sebagai electron transport chain, ETC. Ya, ini yang paling dominan menghasilkan radikal bebas. Ya, kemudian ya, dari sekitar 4% oksigen yang kita hela, ya, kita menghela oksigen, ya, itu diubah menjadi radikal bebas, ya, derivat oksigen. Oke, ya. Kemudian lebih dari 90%, ya, atau sekitar 90% oksigen yang kita gunakan, ya, digunakan oleh mitokondria itu, ya, yang penting sebagai penghasil energi untuk sel-sel hidup, ya. Ini adalah penghasil radikal bebas, ya. Kemudian 90% proses oksidasi itu terjadi di mitokondria, di mana proses oksidasi itu dapat menghasilkan radikal bebas. Ya. Kemudian rantai respirasi atau elektron transport chain, ya, di letaknya, ya, di membran, ya, mitokondria, ya, membran bagian dalam dan juga ruang antara membran, ya. Jadi ada yang disebut rantai respirasi atau elektron transport chain, itu ada 4 enzim, begitu, ya, yang semuanya penting dalam proses respirasi. Baik, ini adalah komponen rantai respirasi. Ya, enzim kompleks pertama atau NADH dehidrogenase, kemudian ubiquinon, kompleks 3 sitokrom oksidoreduktase, ya, mana intinya adalah besi dan juga protein sitokrom. Ya. Kemudian kompleks 4 sitokrom protein, ya, semuanya ada yang berinti besi dan ada yang berinti
tembaga. Sitokrom ini ya banyak terdapat di HEPA. Ya. Kemudian bagaimana oksigen reaktif itu terbentuk, ya, atau spesies oksigen reaktif itu terbentuk? Toros itu terbentuk tadi pada enzim kompleks 1 dan kompleks 3. Ya. Ya. Enzim kompleks 1 dan enzim kompleks 3. Ya. Di oksigen akan diubah menjadi radikal superoksida ya oleh enzim kompleks 3. Ya, demikian juga oksigen yang dihasilkan enzim kompleks 1 juga akan diubah menjadi radikal superoksida. Nah, radikal superoksida ini sangat reaktif ya, yang dapat menyerang molekul-molekul di sekitarnya ya. Nah, mitokondria memiliki mekanisme pertahanan ya. Secara umum ada enzim yang disebut sebagai SOD ya, superoksid dismutase ya. Jadi ada 2 jenis, superoksid dismutase 1 dan superoksid dismutase 2 ya. Yang mengubah radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida ya. Nah, hidrogen peroksida ini bermanfaat untuk infeksi ya, untuk menanggulangi infeksi ya, apakah itu infeksi oleh bakteri, jamur ataupun virus ya. Baik. Kemudian ini adalah molekul oksigen ya. Singlet oksigen kan ya di orbital terluarnya. Kemudian superoksida ya, radikal ya, di ini ya, tidak berpasangan. Ya, ini oksigen dalam bentuk ground state dan peroksida dia stabil. Singlet oksigen ya, spinnya berlawanan tapi dia stabil. Bandingkan dengan superoksida ya. Oke. Baik, ini penggambaran secara singkat begitu ya. Untuk lebih memudahkan ya. Ini superoksida anion. Kemudian ini radikal hidroksil ya. Ya. Superoksida dan hidroksil ini, radikal hidroksil ini sama-sama reaktif dan destruktif ya, merusak. Ya, perhatikan bedanya dengan ion hidroksil ya dan hidrogen peroksida, semuanya stabil ya. Oke. Kemudian selain di mitokondria ya, spesies oksigen reaktif itu juga dibentuk di tempat lain ya di tubuh kita ya. Misalnya pada enzim NADPH oksidase, kemudian sitokrom P450 mikrosom ya, itu di sel-sel hati, kemudian siklooksigenase, monoamin oksidase, dan oksidase beta asam lemak ya di peroksisom dan juga proses fagositosis. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai teori penuaan ya, radikal bebas. Ya. Teori ini dikemukakan oleh Harman gitu ya tahun di mana. Ya, bahwa penuaan itu disebabkan oleh radikal bebas. Ya, di mana dikatakan di sana penuaan dan penyakit degeneratif itu dikaitkan dengan ya atau diakibatkan oleh efek merusak ya dari serangan radikal bebas ya terhadap konstituen sel dan di jaringan-jaringan penghubung. Ya. Nah,
radikal bebas ini meningkat jumlahnya ya melalui reaksi yang melibatkan oksigen molekuler yang dikatalisis oleh enzim-enzim oksidatif di sepanjang jaringan penghubung. Ya, dan juga dengan bantuan logam-logam seperti besi, kobalt, dan mangan. Ya, di teori penuaan karena stres oksidatif. Ya, di mitokondria ada rantai transport, ya, rantai transport elektron, kalau elektron transport chain gitu ya, yang akan menghasilkan spesies oksigen reaktif, ya, dan dari ekstra mitokondria, kemudian dari sumber lain, misalkan dari senyawa kimia, radiasi, dia akan membentuk spesies oksigen reaktif. Ya. Nah, tentu saja tubuh mempunyai mekanisme pertahanan ya untuk menetralisir spesies oksigen reaktif ini. Ya. Namun demikian, kalau jumlah produksi spesies oksigen reaktif ini melebihi daripada jumlah antioksidan ya, mekanisme pertahanan antioksidan dalam tubuh, terjadi ketidakseimbangan antara prooksidan dan antioksidan. Nah, ini yang disebut sebagai stres oksidatif ya. Baik. Kemudian ya di mana letak serangan dari spesies radikal, yaitu spesies oksigen reaktif itu. Dia dapat merusak DNA, dia dapat menyerang DNA, kemudian protein, kemudian dia juga dapat menyerang lipida. Ya, kalau mekanisme antioksidan endogen atau dalam tubuh ini tidak mampu menetralisir dari ekses atau kelebihan spesies oksigen reaktif. Ya, jadi proses yang konstan ya atau steady state ya, akumulasi ya kerusakan oksidatif ini terjadi selama proses penuaan. Ya, akibatnya terjadi kehilangan secara progresif dari proses-proses seluler. Ya. Kemudian Harman juga tahun 72 dia mengemukakan teori penuaan mitokondria. Ya. Jadi radikal bebas yang dilepaskan atau yang lolos dari rantai respirasi itu diperkirakan ya menghasilkan efek yang berbahaya pada mitokondria. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah efek ini ya yang disebabkan oleh mitokondria ini dapat atau diperantarai oleh fungsi DNA mitokondria? Ya. Ya, pada suatu keadaan yang misalkan infeksi atau inflamasi, terjadi peningkatan proses produksi spesies oksigen reaktif atau ROS. Ya. Peningkatan produksi ROS ini dapat menyebabkan perubahan fungsi rantai transport elektron atau rantai respirasi. Ya, terjadi delesi atau mutasi dari mitokondrial DNA, ya, DNA mitokondria. Kemudian terjadi kerusakan mitokondria. Nah, mitokondria yang rusak ini dia akan membentuk lebih banyak lagi spesies oksigen reaktif.
Hal ini menyebabkan akumulasi kerusakan oksidatif, ya. Nah, ini terjadi selama proses penuaan, ya. Dan jika proses ini berlangsung terus-menerus, ya, maka terjadi penurunan ATP, ya, terjadi kematian sel atau apoptosis, dan juga penurunan fungsi-fungsi sel. Dan ini yang menyebabkan penuaan. Ya. Baik. Nah, tentu saja tubuh memiliki mekanisme, ya, mekanisme berupa pertahanan, ya, untuk menetralisir serangan spesies oksigen reaktif, ya, berupa enzim-enzim antioksidan, ya, tadi sudah disebutkan, ya. Ya, misalnya superoksida dismutase, ya, dengan inti mangan, juga superoksida dismutase dengan inti tembaga dan zinc, gitu ya. Dan glutathione peroksidase tipe 1, tipe 4 peroksidase dan lain sebagainya, ya. Dan ini tempatnya, ya. Ya, apakah di inti maupun di ya di mitokondria, ya, atau kan di mitokondria DNA. Kemudian selain enzim-enzim antioksidan, tubuh juga, ya, membentuk pertahanan berupa senyawa-senyawa antioksidan endogen atau senyawa antioksidan dalam tubuh, ya, misalkan vitamin C atau ascorbat dan juga vitamin E, ya, atau tocopherol dan glutathione. Ya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Ya, superoksida dismutase adalah enzim antioksidan yang utama, ya, yang dia bekerja menetralisir, ya, spesies oksigen reaktif, ya. Nah, pada eukariot, ya, letaknya di intraseluler, ya, apakah di sitoplasma ataukah di mitokondria, matriks mitokondria, dan ada yang di plasma membran, juga ekstraseluler, ya. Baik, kemudian katalase, ya, dia tugasnya untuk, ya, mengubah hidrogen peroksida, ya, menjadi molekul air dan oksigen, ya. Dia melindungi dari peroksidasi lipid, ya. Nah, pada manusia dia banyak ditemukan di sitoplasma dan peroksisom, ya. Dan banyak ditemukan juga di jaringan, terutama di hati, ya, atau sel hati, hepatosit, ya. Kemudian di eritrosit, ya, pada sitoplasmanya. Beberapa juga katalase ditemukan di otak, jantung, otot-otot skeletal, dan ginjal, ya. Dan pada jantung, katalase banyak ditemukan di mitokondria. Kemudian enzim antioksidan berikutnya adalah glutathione, ya. Dia mengeliminasi hidrogen peroksida, ya, atau hidroperoksida, ya, glutathione, ya. Baik, ini molekulnya, ya. Ya, bisa berupa glutathione ataupun bentuk disulfidanya, ya, glutathione disulfida. Ya. Ciri utamanya ada molekul SH, ya. Selain asam amino, ya. Baik. Ini contoh, ya, bagaimana radikal bebas itu merusak pada sel-sel saraf, ya, di
Intinya gambar ini sama ya dengan proses-proses sebelumnya ya. Jadi proses respirasi ya, ya metabolisme ya, adanya oksigen ya oleh mitokondria ya, proses pembentukan energi di mitokondria yang menghasilkan radikal superoksida ya, yang mana radikal superoksida ini dapat menyerang mitokondria DNA ya, dapat menyerang DNA dari mitokondria, atau dia juga dapat merusak atau menyerang DNA dari inti sel ya, di sel yang di sel-sel neuron di sebelahnya ya. Nah, ya, radikal superoksida ini dapat dinetralisir oleh superoksida dismutase ya, terbentuk hidrogen peroksida, kemudian oleh enzim katalase hidrogen peroksida ini diubah menjadi molekul air dan oksigen ya. Baik. Kemudian radikal bebas ini ya, yang dihasilkan dari proses pembentukan energi di mitokondria ini juga mampu menyerang protein ataupun membran fosfolipid dari membran seluler ya, atau dinding sel. Baik. Kemudian ya, lalu apa dampak stres oksidatif mitokondria pada lipida ya? Ya, jika terjadi kerusakan oksidatif pada lipida ya, dampaknya dia akan terjadi peroksidasi membran, kemudian penurunan fluiditas membran. Kalau fluiditas membran menurun, maka isi sel akan mudah keluar, atau materi-materi dari luar sel dia akan mampu masuk ke sel ya, akibatnya sel akan mati ya. Kemudian marker atau penanda terjadinya kerusakan lipida itu adalah isoprostan ya. Jadi kita tentukan kadar isoprostan dalam plasma ya. Kemudian kerusakan oksidatif pada DNA ya, atau ADN ya, bisa terjadi mutasi atau delesi ya. Markernya adalah okso 8 diguanin ya. Kalau ini ditemukan berarti ada kerusakan oksidatif pada DNA. Dan protein juga demikian ya. Kalau terjadi kerusakan oksidatif pada protein, terjadi oksidasi gugus sulfitril dan dapat reaksi dengan aldehida, dan juga terjadi agregasi protein ya. Markernya adalah protein karbonil. Baik, tadi sudah disebutkan ya bahwa ini adalah gambaran sederhana bagaimana radikal bebas itu, karena dia kehilangan, tidak punya elektron ya di orbital terluarnya, sehingga dia menjadi radikal, dia menjadi reaktif, maka dia cenderung mengambil elektron dari molekul-molekul di sekitarnya ya. Antioksidan itu ya Pak ya, dia mampu mendonorkan radikal bebas sehingga dia tidak menyerang molekul-molekul di sekitarnya ya. Oke, ini juga gambaran lain begitu ya. Jadi sama saja intinya, antioksidan itu dapat mendonasikan elektron ya pada radikal bebas atau spesies oksigen reaktif, sehingga dia menjadi stabil ya, tidak lagi reaktif ya, dia tidak punya elektron yang berpasangan ya. Baik, kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa stres oksidatif itu terjadi jika ada ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas oleh tubuh ya, dan kemampuan tubuh untuk mendetoksifikasi radikal bebas tadi.
ya, dan juga memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas tadi. Ya. Nah, radikal bebas tadi yang menyebabkan stres oksidatif tadi, ya, banyak berkontribusi pada terbentuknya penyakit-penyakit. Ya. Misalnya inflamasi, ya, sangat terkait erat dengan proses stres oksidatif. Ya. Apakah inflamasi dapat menyebabkan stres oksidatif, ataukah sebaliknya, justru stres oksidatif dapat menyebabkan terjadinya inflamasi. Ya. Kemudian stres oksidatif itu juga diketahui berperan atau jadi kunci, ya, pada terbentuknya penyakit-penyakit aterosklerosis, ya, hipertensi, stroke, diabetes, dan gagal jantung. Ya, stres oksidatif itu juga diketahui berkontribusi pada penyakit kanker dan penyakit lain. Ya, ini gambaran, ya, gambaran singkatnya. Pada keadaan normal, jumlah radikal, ya, atau spesies oksigen reaktif itu dan jumlah antioksidan itu seimbang, maka, ya, ini keadaan normal. Ya. Pada keadaan stres oksidatif, jumlah radikal atau spesies oksigen reaktif atau ROS itu melebihi dari kemampuan mekanisme antioksidan dalam tubuh. Ya. Sebaliknya, jika terlalu banyak antioksidan juga dia akan berbahaya, ya, karena antioksidan dapat berubah fungsi menjadi prooksidan jika terlalu banyak. Ya. Maka dia juga keadaan ini tidak kita kehendaki. Baik. Kemudian penyakit-penyakit neurodegeneratif, ya, penyakit-penyakit yang terkait dengan sel-sel saraf seperti Alzheimer, Parkinson, ya, multiple sclerosis, amiotropik, dan juga pikun, ya, depresi itu juga terkait erat dengan ROS atau spesies oksigen reaktif. Demikian juga penyakit-penyakit kardiovaskuler, ya, penyakit jantung dan pembuluh darah seperti aterosklerosis, iskemia jantung, juga hipertrofi jantung, hipertensi, itu juga terkait erat dengan ROS, ya, juga penyakit-penyakit jantung, penyakit-penyakit paru, ya, termasuk inflamasi paru, ya, seperti asma, kemudian penyakit paru obstruktif kronis, ya. Bahkan juga yang lagi kita alami sekarang pandemi, ya, penyakit paru, ya, inflamasi paru atau radang paru yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV itu juga diketahui juga dapat menyebabkan peningkatan radikal, ya, bebas, ya, ROS, ya, spesies oksigen reaktif, ya, yang dapat menginisiasi terjadinya inflamasi pada paru, ya. Oke, kemudian banyak penyakit-penyakit lain, ya, ya, bayi prematur, ya, retinopati, ya, kemudian penyakit-penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, ya, penyakit ginjal, ya, gagal ginjal, dan penyakit-penyakit saluran pencernaan seperti peptic ulcer, ya, penyakit tukak lambung, juga kolitis itu sangat terkait dengan ROS, ya, patogenesisnya. Ya, terus juga tumor, kanker, ya, dapat difahami karena kalau ROS itu sampai menyerang DNA, maka terjadi mutasi atau salah baca, ya, atau malah
terjadi penghapusan ya, delesi dari gen atau ya yang dapat menyebabkan tumor atau kanker. Ya, tadi juga disebutkan proses penuaan, ya, jelas tadi ya, diabetes, ya, termasuk juga infertilitas, ya, kemandulan, ya, pada pria itu juga ditemukan pada pria-pria yang mandul itu ditemukan pada cairan semennya, ya, cairan maninya itu banyak radikal bebasnya. Ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.